Halo, selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Aku berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja. Sebelum kita memulai ibadah online kita hari ini, aku mau ajak kita baca satu ayat yang diambil dari Mazmur 95 ayat 6-7a yang bunyinya demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Yuk kita siapin hati, diri kita, pikiran kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan, juga untuk mendengarkan firman Tuhan kita hari ini. Tuhan layak disembah karena Dialah pencipta kita. Have a blessed day and God bless you. Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Tidak terasa kita akan sama-sama memasuki minggu yang keempat dalam perjalanan 40 hari berdoa. Bagaimana kehidupan berdoa teman-teman sampai hari ini? Saya berharap setiap teman-teman semakin hari semakin menikmati akan kehidupan doa hari lepas hari. Dan saya juga berharap teman-teman semakin mengerti mengapa kita harus berdoa, apa tujuan kita berdoa, dan bagaimana seharusnya kita berdoa. Mari pada saat ini bersama-sama kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati. Kami datang untuk menyembah Engkau. Kami datang untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang terus boleh menolong setiap kami dalam perenungan ke depan ini Tuhan. Untuk kami boleh belajar, untuk kami semakin mengerti, semakin memahami akan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memampukan kami, berikan kami hikmat, pemahaman, sehingga pada akhirnya kami boleh mengerti dan memahami bagaimana kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan doa kami. Apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam sepanjang kehidupan doa kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, suatu kali saya lagi asik jalan di mall gitu ya. Waktu saya lagi jalan di mall, tiba-tiba saya ngelihat ada seorang bayi yang nangis kenceng banget gitu ya. Dan orang-orang yang di sekitar bayi ini mencoba untuk menenangkan. Mereka menggunakan berbagai macam cara untuk menenangkan bayi ini. Namun pada akhirnya nggak ada yang berhasil. Tiba-tiba mama dari bayi ini datang. Dia langsung menggendong anaknya dan memeluk anaknya. Tiba-tiba bayi ini langsung menjadi tenang. Kenapa bisa begitu? Karena bayi ini tahu siapa orang yang menggendong dia. Dia tahu orang yang menggendong dia itu adalah mamanya. Satu-satunya orang yang membuat dia bisa merasa aman, nyaman, dan satu-satu orang yang bisa membuat dia bergantung sepenuhnya akan seluruh kehidupan dia. Bayi ini juga menyadari bahwa orang yang menggendong dia ini, mamanya ini adalah orang yang sungguh mengasihi dia dan orang yang mengenal dia. Teman-teman, begitu pula dengan hubungan kita kepada Bapa kita yang di sorga. Dia adalah Allah pribadi yang sungguh mengasihi setiap kita. Dia adalah pribadi yang sungguh mengenal kita dengan sangat baik. Kalau dalam firman Tuhan dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Oleh karena itu sudah seharusnya kita sebagai anak-anaknya sepenuhnya bergantung kepada dia dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena dia Allah, pemilik kehidupan kita. Teman-teman, dalam kebenaran firman Tuhan hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan mengenai doa Bapa kami. Teman-teman, doa itu enggak hanya sekedar mengenai begitu banyaknya kata-kata yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Bukan juga emergency exit ya, lebih kepada kalau kita perlu aja, kalau kita lagi butuh aja, maka kita akan berdoa. Kalau kita lagi ada maunya aja, mari kita berdoa. Atau kita lagi ada masalah besar, menghadapi permasalahan besar, maka kita akan berdoa. Bukan demikian, lebih daripada itu. Doa itu merupakan sebuah bentuk kebergantungan total kita kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan kita. Saya mengajak setiap kita bersama-sama akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya akan membacakannya bagi setiap kita dalam Matius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Matius 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, dalam bagian doa Bapa kami yang bersama-sama akan kita renungkan pada hari ini, ada 3 hal yang Tuhan Yesus mau ajarkan kepada murid-muridnya dan juga kepada setiap kita dalam menaikkan doa permohonan sebagai bentuk kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Yang pertama dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-11, Tuhan Yesus mengajarkan dalam menaikkan doa permohonan dengan mengatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Kita semua sebagai makhluk hidup tentunya membutuhkan makanan, bukan? Kita hidup bukan untuk makan, tetapi kita butuh makan untuk kita bisa hidup. Dan Tuhan tahu akan hal itu. Bagian yang dipanjatkan dalam doa ini mengingatkan kita kembali akan penyertaan dan kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Ketika mereka diberikan roti mana dan mereka hanya boleh mengambil jatah itu satu itu untuk sehari itu saja. Dan mereka tidak boleh menyimpan makanan itu untuk esok harinya. Sebenarnya Tuhan lagi mau ngajarin apa sih kepada bangsa Israel? Tuhan lagi mau ngajarin bahwa Tuhan Allah pasti akan memelihara kehidupan mereka. Jadi seharusnya mereka tidak perlu takut atau khawatir akan hari esok, akan kebutuhan makan mereka akan hari esok. Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel untuk senantiasa bergantung sehari demi sehari. Tuhan itu gak minta kita waktu kita berdoa kepada Dia, kita minta Tuhan sediakan Starbucks yang begitu berlimpah, makanan-makanan yang berlimpah, mungkin kokumi atau jiwatos dan sebagainya. Tapi sederhana, Tuhan mau setiap kita ketika kita berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan, mintalah makanan yang secukupnya buat hari ini. Buat hari ini. Doa ini juga yang bisa menolong kita dan meyakinkan kita bahwa Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita esok harinya. Tuhan yang akan menjamin, akan memberikan kebutuhan kita esok hari. Tidak berhenti pada saat ketika kita mendapatkan berkat pada hari ini dan kita mensyukurinya, oke, selesai. Enggak. Tapi doa ini membawa setiap kita menjadi ingat-ingatan bahwa kita harus senantiasa meminta dan memohon akan penyertaan Tuhan hari lepas hari dalam setiap kehidupan kita. Ya, memang benar bahwa kita tidak akan tahu hari esok. Kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi ada satu hal yang selalu ada, yaitu penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang 19 berbunyi demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan mau setiap kita menaikkan doa permohonan akan kebutuhan kita dengan penuh kebergantungan sepenuhnya kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang Tuhan mau ajarkan melalui doa Bapa kami ini kepada murid-muridnya dan kepada setiap kita melalui doa permohonan kita sebagai bentuk kebergantungan kita sepenuhnya kepada Allah. Dalam ayat yang ke-12, Tuhan mau mengajarkan setiap kita untuk menaikkan doa permohonan pengampunan. Dalam ayat yang 12 dikatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Pengampunan adalah salah satu hal yang signifikan dalam kehidupan orang Kristen. Sering kita mendengar atau bahkan kita mengerti dengan baik sebagai orang Kristen kita telah diampuni dan kita harus mengampuni orang lain. Yohanes di dalam suratnya yang pertama juga mengatakan hal yang serupa, yaitu kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Konsepnya sama. Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Allah lebih dahulu telah mengampuni kita. Teman-teman, kita itu adalah manusia yang berdosa. Kita itu adalah seterunya Allah. Harusnya kita masuk dalam penghukuman kekal, kematian kekal. Tapi Allah dengan kasih-Nya yang begitu besar, Dia mengorbankan nyawanya bagi engkau dan saya untuk mengampuni setiap kita dan menyelamatkan setiap kita. Teman-teman, ayat yang ke-12 ini mengajarkan dan mengajak kita sebagai murid Kristus untuk mengingat dan merenungkan kembali akan karya penebusan Kristus bagi setiap kita. Kita adalah pendosa yang berat, kita membutuhkan pengampunan daripada Tuhan, kita membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kita membutuhkan pengampunan Tuhan. Dalam ayat ini, kata kesalahan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata debts.
yang berarti hutang-hutang. Dan dalam bahasa aslinya hutang-hutang atau di dalam Lukas 11 ayat yang keempat dikatakan itu dosa. Itu berarti dosa kita telah dihapuskan sekali untuk selamanya. Dan ini adalah keselamatan sejati yang didapatkan secara cuma-cuma bagi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kristus sudah menyatakan akan kasih-Nya melalui pengampunan yang diberikan bagi setiap kita. Kita yang seharusnya tidak layak, kita yang seharusnya menerima hukuman kekal. Tapi karena kasih-Nya begitu besar, Ia mau memberikan pengampunan itu bagi engkau dan saya. Mengampuni itu bukan berbicara mengenai berapa banyak kesalahan orang lain yang telah mereka perbuat. Dan bukan juga berbicara mengenai menghitung akan kesalahan-kesalahan tersebut. Melainkan menghapus perhitungan dari kesalahan-kesalahan itu. Seperti itulah pengampunan Kristus kepada setiap kita, para pendosa berat. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang adalah, apakah kita masih terus memperhitungkan akan kesalahan-kesalahan orang lain dan menyimpannya dalam hati, sehingga membuat kita tidak mau mengampuni mereka? Ingat kembali, kenapa Tuhan mau mengajarkan kita menaikkan doa permohonan pengampunan? Supaya kita menyadari akan pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Sudah selayaknya kita juga mengampuni orang-orang yang melakukan kesalahan kepada setiap kita. Lalu yang ketiga, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada murid-muridnya dan pada setiap kita? Doa permohonan yang seperti apa? Sebagai bentuk kebergantungan kita kepada Allah. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Yesus memberikan dua frasa, keduanya bertolak belakang. Di frasa pertama dia mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13 berkata bahwa pencobaan datangnya bukan dari Allah. Lalu apa maksudnya ketika Yesus berkata demikian? Sebagai manusia berdosa, kita masih memiliki kecenderungan untuk jatuh dalam pencobaan. Kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Sehingga pernyataan Yesus dalam doa ini sebagai sebuah kesadaran yang harus kita miliki bahwa kita adalah manusia yang rentan, kita manusia yang lemah, kita masih bisa saja jatuh di dalam pencobaan. Kita masih memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, melakukan perbuatan dosa. Kemudian di bagian yang selanjutnya, frasa yang selanjutnya Tuhan mengatakan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kecenderungan kita manusia yang berdosa yang masih bisa masuk ke dalam pencobaan, kita membutuhkan penolong yang mampu menarik kita untuk kita tidak jatuh ke dalam pencobaan, yang mampu menarik kita untuk tidak terus-menerus menikmati akan perbuatan dosa dalam kehidupan kita. Siapa penolong kita? Yaitu Allah itu sendiri. Allah lah satu-satunya penolong kita yang mampu menarik kita, membawa kita keluar dari pencobaan itu, yang mampu menarik kita untuk kita tidak terus-menerus menikmati akan setiap perbuatan dosa. Teman-teman, dari ketiga bagian ini, dalam ayat yang ke-11 maupun sampai ayat yang ke-13, kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengajarkan murid-muridnya untuk menaikkan doa permohonan akan kebutuhan, doa permohonan akan pengampunan, dan doa permohonan akan perlindungan. Dari bagian ini kita bisa melihat bahwa betapa tidak berdayanya kita sebagai manusia. Mulai dari hal kecil seperti makanan, sampai hal besar kepada pengampunan dan perlindungan dari pencobaan. Semua itu gak bisa kita lakukan tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh John Piper, dia berkata bahwa prayer is the open admission that without Christ we can do nothing. Sebab manusia, kita tidak berdaya dan kita tidak mampu melakukan apapun kecuali semua itu pertolongan daripada Tuhan. Kita tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan dalam kehidupan kita. Melalui doa kita itu gak diajak hanya sebatas mengucap syukur untuk berkat yang sudah Tuhan berikan,
mengucap syukur untuk kesehatan, mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Doa itu nggak hanya sekedar sampai ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita. Tapi melalui doa kita diajak untuk membuka diri kita, untuk menyatakan bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan yang daripada Tuhan. Kita manusia yang lemah. Melalui doa ini kita membuka diri kita. Dan kita menunjukkan akan kebergantungan diri kita kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, dalam doa Bapa kami ini diakhiri dengan menaikkan pujian bagi Allah, dengan pengakuan atas kebesaran Allah, yang Sang Empunya kerajaan dan kemuliaan. Bahkan pemazmur dalam Mazmur 115 ayat yang pertama dia berkata, "Bukan kepada kami ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah dari kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu." Pemazmur menyadari bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, fokusnya hanya tertuju untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun itu, fokusnya hanya kemuliaan nama Tuhan. Jadi teman-teman, doa pada akhirnya bertujuan bukan untuk membuat Tuhan melakukan setiap kehendak kita. Doa tujuannya bukan untuk mengontrol Tuhan, memenuhi segala sesuatu yang kita minta. Tetapi doa sesungguhnya membawa keinginan saya sejalan atau sesuai dengan keinginan Tuhan itu sendiri. Teman-teman, hari ini kita terus boleh diingatkan kembali bagaimana seharusnya kita berdoa. Doa bukan hanya kata-kata yang kita ungkapkan kepada Allah, tapi bentuk kebergantungan kita kepada Allah Sang Pemilik kehidupan kita. Biarlah kita memiliki konsep yang benar dalam pemahaman akan doa, sehingga kita menaikkan doa-doa kita sungguh sejalan dan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan dengan keinginan kita. Selamat menikmati akan setiap perjalanan kehidupan doa setiap kita. Tuhan mau kita terus bertekun dalam doa. Tuhan mau kita tetap terus dekat kepada Dia. Tuhan mau kita terus berkomunikasi dengan Dia melalui doa-doa kita. Bergantunglah kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang terus boleh menolong dan memampukan kita menjalani hari-hari kita, menjadi orang-orang percaya yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang sungguh terus memuliakan nama Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita, apapun itu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini, memohonkan doa berkat daripada Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu memohonkan berkat-Mu, kiranya cinta kasih dan rahmat daripada Allah Bapa di surga, dan melalui keselamatan dan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib yang memampukan kami untuk hidup bagimu. Dan pertolongan, kuasa Allah Roh Kudus yang mendengar seruan doa-doa kami, menyatakan jawaban dan kehendak-Mu pada waktunya. Mulai dari hari ini, mulai dari sehari-hari yang kecil dan sederhana sekalipun, kepada hari-hari yang penuh dengan kemenangan dan kegemilangan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Hello surfers, welcome back to Tukang Warta. Kali ini gue ngomongin lagi soal surfers yang udah ikut beribadah, udah dengerin firman Tuhan. Yap, bagian kita adalah sekarang buat melakukannya. Jadi nggak cuma didengar, tapi harus melakukannya agar bisa berdampak juga buat orang lain. Keren kan jadinya? Yap, oke. Selanjutnya kita datang ke warta pertama. Warta pertama datang dari persembahan. Seperti kita tahu, kita bisa transfer lewat PayTel Mobile, OVO, GoPay, dan Link aja. Caranya gampang. Langsung aja QR code-nya.
Oke, selanjutnya kita datang lagi dari open house supporting, di mana servers bisa ikutan pelayanan dan juga bisa belajar di sana. Caranya gampang. Iya ya, gue ingetin. Supporting itu ada multimedia, soundman, ada video switcher, ada lighting, ada kameramen. Yap, kalau wanita jadi kamera woman. Haha, nggak lucu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ada warta ulang tahun. Warta ulang tahun ada siapa aja? Mari kita lihat. Happy birthday panjang umur, sehat selalu, Tuhan berkati. Semoga servers yang ulang tahun di minggu ini bisa menjadi berkat buat orang lain, semakin semangat menjalani hidupnya setiap harinya. Oke, God bless you. Gue juga di sini sebagai Wayfit Ministry mau ngingetin lagi dan mau menyambut servers-servers yang baru pertama kali hadir di Wayfit Ministry. Yap, kita juga pengen kenalan lebih dalam lagi nih. Caranya gampang banget. Langsung aja klik di description. Di situ ada link buat kita bisa kenalan lebih dalam lagi. Gampang banget deh. Langsung aja dicek ya. Dan di sini gue mau ngingetin lagi soal servers yang tetap harus stay connected sama komunitas online kalian. Jadi buat temen-temen juga yang gue bingung, gue belum punya komunitas online, gimana ya? Tenang aja servers, kita Wayfit Ministry kasih fasilitas. Caranya gampang, langsung aja ada di description juga. Langsung kalian klik aja. Yap, nanti dari pengurus bakal langsung memilih dan memilah yang pas buat servers buat ikutan komit online. Gampang banget kan? Langsung aja klik di description, oke? Selanjutnya kalau servers pengen tahu lebih lanjut soal Wayfit Ministry, gampang banget. Kalian langsung aja pantengin Wayfit Ministry di Instagramnya @wayfitministry or @1wave. Jadi jangan lupa ya, kepoin, dipantengin, ikutan terus apapun yang terjadi. Oke? Dan gue di sini juga mau ingat lagi buat servers, kita juga dari Wayfit Ministry ada podcast. Nah, kalian juga bisa langsung diklik di description. Nanti kita bakal dengerin sama-sama di situ. Rame-rame banget lah. Kemarin terakhir juga ada sama Odi dan Kopilip. Menarik banget. Kita langsung cek aja ya. Gua tunggu loh semua. Oke? Dari gua sekian, warta dari gua. Happy Sunday, God bless you. Oh iya, be a worshiper, not a spectator. Bye-bye. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan.
dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya